Langit Cipamingkis menggantung kelabu ketika mobil hitam berdebu berhenti di depan rumah tua berhalaman ilalang liar. Dari balik jendela kaca yang separuh terbuka, seorang wanita turun perlahan. Ayla, wajahnya cantik, tapi pucat dan kosong, seperti lukisan indah yang kehilangan warnanya. Mata tajamnya menyapu halaman rumah yang dulu penuh tawa masa kecilnya, kini sunyi, hanya ditemani suara daun-daun kering yang digesek angin. 5 tahun ia menghilang, 5 tahun juga dunia mengira ia telah mati bersama Dimas, suaminya. Tapi hari itu, Ayla kembali, sendiri, dan diam. Desa menyambutnya bukan dengan pelukan, melainkan dengan bisikan. Dari balik tirai rumah-rumah tetangga, mata-mata curiga menyorot tubuh ramping Ayla yang dibalut gaun hitam sederhana. Anak-anak dihentikan dari bermain, para ibu menarik kerudung lebih rapat, dan para lelaki hanya memandang singkat, takut-takut namun tak mampu menahan rasa ingin tahu. Dia hantu, bisik seorang bocah. Atau pembawa kutuk, sahut yang lain. Rumah tua milik orang tuanya, yang telah lama meninggal dunia, dibuka kembali, meski tak satu pun warga desa berani mendekat, bahkan untuk menawarkan bantuan. Ayla masuk ke dalam rumah perlahan, menyapu debu di meja kayu tua dengan telapak tangannya yang gemetar. Aroma lembab dan anyir kayu lapuk langsung menyeruak, tapi ia tak bergeming. Di dinding ruang tamu, tergantung foto pernikahannya dengan Dimas, tersenyum dalam balutan adat Sunda, terbingkai emas dan retak di sudut. Ia menatap foto itu lama, sebelum akhirnya membaliknya menghadap tembok. Udara seketika menjadi lebih dingin. Di lantai atas, pintu kamar lama ibunya tiba-tiba berderit, padahal tak ada angin. Malam pertama Ayla di rumah itu berlangsung dalam sunyi yang menyiksa. Di luar, suara jangkrik dan angin pegunungan menjadi latar musik yang menegangkan. Tapi di dalam, suara langkah kaki samar terdengar dari loteng, diiringi bunyi kursi tua yang bergoyang sendiri. Ayla hanya duduk memeluk lutut di sudut kasurnya, mata terbuka tanpa berkedip. Ia tidak takut, tidak pada hantu, tidak pada bayangan. Karena yang paling menakutkan baginya adalah kenangan. Terutama kenangan malam terakhir bersama Dimas, di atas geladak kapal yang tak pernah sampai ke daratan. Dan tepat pukul 3 dini hari, ketika angin berhenti berhembus, dan desa seolah ditelan tidur yang dalam, Ayla membuka matanya perlahan. Ada suara yang ia kenal. Suara itu datang dari dapur, serak, berat, dan penuh luka. Ayla, kamu sudah pulang. Suara itu, suara yang seharusnya sudah terkubur di dasar laut 5 tahun lalu. Ayla berdiri perlahan dari ranjang, tubuhnya gemetar namun langkahnya mantap menuju dapur. Setiap lantai kayu yang diinjaknya berderit lirih seperti mengeluh. Suara itu, suara Dimas, masih menggema di dalam benaknya. Tapi saat ia tiba di dapur, hanya ada gelap. Tak ada siapa-siapa, hanya cahaya bulan yang menyelinap dari celah jendela, menerpa perabot-perabot tua. Di atas meja, secangkir teh dingin yang tak pernah ia buat. Tangannya gemetar. Ia tahu, seseorang memang ada di rumah ini, atau sesuatu. Pagi harinya, Ayla berdiri di halaman rumah, memandangi langit yang tak kalah muram dari pikirannya. Di ujung jalan tanah merah, seorang pria tampak berjalan mendekat sambil menggandeng seorang anak perempuan kecil. Dialah Raka, tetangga baru yang belum pernah bertemu Ayla sebelumnya, tapi mendengar semua desas-desus tentangnya. Anak kecil itu, Lila, melambaikan tangan polos ke arah Ayla. Ayla membalas dengan senyum samar, tapi dalam dadanya ada kecemasan. Kehadiran orang asing di hari setelah suara itu terdengar terasa seperti tanda. Raka memperkenalkan diri dengan sopan. Ia berkata ingin mengajak Lila bermain ke ladang dekat sungai, dan bertanya apakah Ayla butuh bantuan membersihkan rumah. Tawaran itu ditolak halus, tapi dengan tatapan yang membuat Raka diam beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Ada sesuatu di mata Ayla, sebuah luka yang belum sembuh, dan mungkin kebenaran yang belum terucap. Sebelum pergi, Lila berbisik pada ayahnya, "Ayah, di balik jendela rumah itu tadi, aku lihat Om berjanggut berdiri." Malam menjelang,
dan Ayla kembali duduk sendiri di ruang tengah. Ia membuka buku harian lama, halaman-halaman yang terisi catatan masa lalu, tentang cinta mereka, tentang Dimas, tentang mimpi membangun keluarga. Tapi di halaman terakhir, ada tulisan yang tak ia ingat pernah menulis, air gelap menelannya, tapi bukan aku yang membunuhnya. Ayla terdiam, napasnya tercekat. Buku itu jatuh ke lantai, dan di detik yang sama, lampu gantung di langit-langit berayun sendiri, mengeluarkan suara logam mencicit menyakitkan. Dari balik kaca jendela, bayangan samar seorang pria terlihat berdiri menatapnya. Wajahnya kabur, tapi tinggi tubuh dan siluetnya terlalu akrab. Ayla berdiri perlahan, tidak menangis, tidak panik. Ia hanya berkata lirih, "Kalau kau memang belum mati, kenapa kau tak datang saat aku dikubur dalam luka itu sendirian?" Di luar, angin menggulung keras, dan pintu rumah tiba-tiba terbuka sendiri, seolah mempersilakan sesuatu masuk. Pintu rumah terbuka dengan derit panjang yang menembus keheningan. Angin dingin menerobos masuk, membuat tirai tipis berkibar liar. Ayla berdiri tak jauh dari ambang, menatap kehampaan yang menganga di luar. Tidak ada siapa-siapa, hanya jalan tanah basah oleh embun malam dan suara jangkrik yang seakan terdiam. Tapi dada Ayla berdebar tak karuan. Ia tahu ia tidak sendirian. Di belakangnya, suara langkah perlahan terdengar, walau ia tahu tak ada siapapun di rumah ini selain dirinya. Saat ia menoleh, tak ada siapapun. Hanya bayangan dirinya sendiri di cermin tua di dinding. Keesokan paginya, Ayla memutuskan pergi ke balai desa. Di ruang arsip yang berdebu, ia mencari berkas kematian Dimas, tapi yang ia temukan justru mengejutkan. Di bawah daftar korban tenggelam yang dikeluarkan 5 tahun lalu, nama Dimas tidak dicoret. Bahkan, di pinggir halaman, tertulis dengan tinta merah samar, "Tidak ditemukan, kemungkinan selamat." Ayla menggenggam lembaran itu dengan gemetar. Tak mungkin. Polisi, keluarga Dimas, bahkan berita televisi, semuanya menyatakan ia sudah mati. Tapi mengapa dokumen resmi mencatat sebaliknya? Saat keluar dari balai desa, Ayla melihat Lila berdiri sendirian di bawah pohon waru besar dekat pagar. Anak itu menatapnya lama, lalu berkata, "Om itu bilang, jangan cari dia lagi. Nanti kamu tenggelam juga." Ayla terpaku. "Om yang mana?" tanyanya pelan. Tapi Lila hanya menunjuk ke arah semak-semak, lalu berlari menjauh. Ayla melangkah pelan ke arah yang ditunjuk, namun di sana hanya daun-daun gugur, dan bekas jejak sepatu pria dewasa yang mengarah ke dalam hutan kecil di belakang desa. Malam ketiga di rumah tua, Ayla duduk di loteng yang telah bertahun tak dibuka. Bau kayu lapuk bercampur tanah lembab menyambutnya. Ia menemukan koper lama milik Dimas, terkunci rapat. Setelah berjam-jam mencoba, ia berhasil membukanya. Di dalamnya, foto-foto mereka berdua dan sepucuk surat. Tulisannya adalah tulisan tangan Dimas, jelas dan rapi. Tapi isi surat itu seperti racun, "Kalau aku menghilang, itu bukan karena aku mati. Tapi karena kau memilih menghancurkanku lebih dulu." Ayla menjerit pelan, mulutnya terbuka tapi tak ada suara keluar. Tangannya menutupi wajah, dan air matanya tumpah tanpa bisa ia tahan lagi. Tak lama setelah itu, dari lantai bawah, terdengar suara piano memainkan lagu pengiring pernikahan mereka. Ayla terdiam, jari-jarinya mengepal. Piano itu sudah bertahun-tahun tak disentuh, bahkan rusak sebagian. Tapi malam itu, ia memainkan nada demi nada sempurna. Ia turun perlahan, tubuhnya gemetar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena ingatan yang perlahan kembali. Ia berdiri di depan ruang tamu yang gelap, dan suara musik berhenti tiba-tiba. Di sana, duduk seorang pria di depan piano tua, dengan jas hitam basah kuyup seperti baru bangkit dari laut. Ia tidak menoleh, tapi berkata, "Kenapa kamu tinggalkan aku di sana?" Ayla berdiri membeku di ambang ruang tamu. Pria di depan piano itu tak menoleh, tapi nada suaranya menusuk seperti pisau yang ditarik perlahan ke dada. Jas hitam yang ia kenakan meneteskan air ke lantai, membentuk jejak basah yang tidak masuk akal di dalam rumah yang kering.
Kenapa kamu tinggalkan aku di sana saat semuanya belum selesai? Suara itu jelas, itu suara Dimas. Ayla tak bisa menjawab. Bibirnya bergetar, tapi tak ada suara keluar. Tiba-tiba pria itu berhenti bermain. Ia bangkit perlahan, namun sebelum wajahnya terlihat jelas, lampu gantung berkedip-kedip lalu mati. Gelap seketika menyelimuti rumah. Ayla meraba-raba tembok mencari saklar lampu, napasnya cepat dan tak beraturan. Ketika cahaya kembali menyala, ruang tamu kosong. Tidak ada jejak air, tidak ada pria, tidak ada piano yang menyala tadi. Tapi, satu hal berubah. Di atas piano, kini terletak foto pernikahan mereka yang sebelumnya telah ia balikkan di dinding. Bingkainya utuh, tidak retak, dan yang lebih membuat darah Ayla membeku, ia tidak sendiri di foto itu. Di belakang dirinya dan Dimas, berdiri sosok buram lain, wanita bergaun putih dengan wajah kabur, seperti ditarik dari dalam kabut. Siang harinya, Ayla mengunjungi rumah Mak Cira, dukun tua yang dikenal sebagai penjaga rahasia desa. Mata Mak Cira langsung menatap Ayla lama, sebelum berkata pelan, "Dia belum mati, Nak, tapi yang kembali padamu bukan dia yang dulu." Ayla terdiam, matanya mulai basah. Kalian berdua pernah berjanji di tempat yang salah. Di laut yang menyimpan banyak nyawa. Mak Cira menyodorkan mangkuk air dan meminta Ayla menatap bayangannya sendiri. Di permukaan air, bukan wajah Ayla yang muncul, melainkan Dimas, menatap dari dalam gelap, mulutnya membuka dan tertutup seperti berbicara, namun tak terdengar. Saat malam tiba, Ayla kembali ke rumah, membawa benda dari Mak Cira, cermin kecil yang konon bisa memantulkan kehadiran yang tak terlihat. Ia duduk di kamar dan menaruh cermin itu di meja. Beberapa menit berlalu tanpa kejadian. Lalu tiba-tiba, pintu lemari di belakangnya terbuka perlahan, dan cermin mulai berkabut. Di dalam pantulannya, seorang pria berdiri di belakang Ayla, tapi ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun yang membuat jantung Ayla hampir berhenti adalah cermin itu kini retak, membentuk garis melintang dari ujung ke ujung, seolah ingin membelah wajahnya menjadi dua. Pada tengah malam, suara dari loteng kembali terdengar, kali ini bukan hanya langkah, tapi seperti suara tangisan. Ayla naik perlahan, setiap anak tangga menjerit dalam sunyi. Di balik pintu loteng, udara dingin menggigit, dan aroma garam laut yang tidak wajar memenuhi ruang. Di sudut ruangan, ada koper Dimas yang ia buka kemarin, tapi sekarang terbuka lebar, kosong. Di dinding kayu loteng, tertulis pesan dengan darah, "Jika aku mati, kenapa kamu masih memanggilku pulang?" Ayla menatap pesan itu, tubuhnya melemas, dan dalam kegelapan, ia merasa seseorang berdiri tepat di belakangnya, bernapas perlahan di tengkuknya. Ayla tidak tidur malam itu. Ia duduk di depan jendela, menatap pekarangan yang basah oleh embun. Kepalanya penuh dengan potongan-potongan memori yang mencuat seperti pecahan kaca, kenangan manis bersama Dimas, pertengkaran terakhir mereka, dan detik-detik menjelang Dimas menghilang di laut. Ia menggenggam liontin pernikahan mereka yang selalu ia pakai, dan liontin itu kini hangat. Seolah denyut kehidupan tertinggal di dalamnya. Ayla menahan napas. Lalu, dari luar jendela, terdengar bisikan samar, "Kau yang memanggilku kembali." Ayla berdiri. Ia tahu, malam ini akan berubah segalanya. Di pagi hari, Ayla kembali ke tempat mereka dulu mengucap janji, tepi pantai tua yang sekarang nyaris terlupakan. Angin laut membawa bau asin dan kesepian. Ia berdiri di antara batu karang, mengenakan gaun putih lusuh yang dulu ia kenakan saat lamaran mereka. Ia menutup mata, membiarkan air menyentuh kakinya, dan dalam sunyi ia memanggil, "Dimas, kalau kau masih di antara dua dunia, temuilah aku satu kali saja." Tapi yang datang bukan hanya suara ombak, melainkan derap langkah, dan tangan dingin yang menyentuh bahunya dari belakang. Ayla berbalik cepat, dan di sana, Dimas berdiri. Tidak seperti sosok basah dan gelap sebelumnya, kini ia tampak seperti dulu, bersih, tenang, penuh cinta. Tapi matanya kosong, seperti cangkang yang kehilangan jiwa. "Kamu panggil aku?"
maka aku datang, katanya, datar. Ayla mengulurkan tangan, ragu. Aku tidak tahu caranya melepaskan, katanya lirih. Dimas tersenyum tipis, lalu menunduk. Karena kamu tak pernah minta maaf, bisiknya. Tiba-tiba, pasir di sekeliling mereka mulai bergoyang. Ombak menghitam, angin berhenti, alam seperti menahan napas. Tanpa peringatan, wajah Dimas mulai berubah. Separuh wajahnya mengelupas seperti kertas terbakar, menyisakan jaringan pucat dan mata gelap tak berkelopak. Kamu yang menenggelamkanku, suaranya berubah berat dan menggema dari dalam. Ayla mundur, matanya membelalak. Aku tidak, suaranya tercekat. Tapi ingatan menyerangnya tanpa ampun. Malam itu, perahu mereka, pertengkaran hebat, dan dorongan kecil yang tak disengaja cukup untuk menjatuhkan Dimas ke ombak yang marah. Ayla menjerit. Dimas kini lebih dekat, dan berkata, aku bukan arwah, aku adalah perasaan bersalahmu yang hidup. Ayla terjatuh ke pasir, menangis terseduh, memeluk liontin yang kini membara seperti bara api. Sekelilingnya gelap, seperti malam menelan dunia sebelum waktunya. Lalu semuanya hening. Ketika Ayla membuka matanya, ia sendirian. Tak ada Dimas, tak ada angin. Hanya dirinya, dan bekas 2 jejak kaki basah di pasir, menuju laut. Tapi anehnya, kakinya sendiri tidak basah. Ia berdiri perlahan, dan di tengah cakrawala, terlihat bayangan hitam berjalan perlahan ke dalam kabut air. Ayla tahu, ini belum akhir. Ini baru awal dari penebusan, atau kutukan panjang yang belum selesai. Ayla kembali ke rumah dalam diam. Setelah kejadian di pantai, tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus berputar. Ia membuka cermin kecil pemberian Makcira, menatap ke dalamnya, tak lagi takut. Kali ini, ia ingin tahu kebenaran. Refleksi di cermin bergelombang pelan, lalu menunjukkan dirinya, tapi bukan seperti biasa. Di balik bayangan Ayla sendiri, tampak Dimas berdiri, dengan luka di kepala yang menganga. Ia tidak bergerak, hanya menatap. Perlahan, Ayla mendekatkan cermin ke wajahnya. Aku ingin mengaku, katanya. Aku memang mendorongmu malam itu, tapi aku tidak berniat membunuhmu. Tiba-tiba, kaca cermin retak tepat di tengah, dan darah menetes dari ujungnya, padahal tangan Ayla tidak terluka. Gema suara Dimas bergema dari dalam rumah, kamu memilih ego, bukan cinta. Kau ingin bebas dariku. Ayla jatuh terduduk, menahan tangis. Aku ketakutan, kau berubah setelah kehilangan pekerjaan, setelah semua hutang itu. Kau bukan lagi pria yang kunikahi, bisiknya lirih. Tangisan Ayla menjadi isakan. Tapi aku tidak ingin kamu mati, Dimas. Aku hanya ingin, kamu berhenti menyakitiku. Pintu rumah mendadak terbuka lebar, meski tidak ada angin. Dari arah lorong, langkah kaki pelan mendekat. Sosok Dimas muncul. Kali ini mengenakan pakaian seperti saat pemakaman, jas gelap, kemeja putih, dan bunga melati tersemat di dada. Tubuhnya pucat, tapi ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya tidak menyimpan kemarahan, melainkan luka yang dalam. Ia duduk di seberang Ayla, tak berkata apa-apa. Hanya diam, seolah menunggu. Dan akhirnya, Ayla berkata dengan suara nyaris berbisik, aku bersedia menanggung kutukannya, asalkan kau tenang di sana. Seketika, api lilin di sudut ruangan menyala dengan sendirinya. Udara berubah menjadi panas dan bergetar. Dimas menunduk, lalu perlahan menghilang menjadi abu yang tertiup angin, padahal semua pintu dan jendela tertutup. Di tempat ia duduk, hanya tersisa bunga melati segar yang belum pernah ada di rumah itu. Ayla memungut bunga itu dengan tangan gemetar, lalu mencium aromanya. Air matanya jatuh satu persatu ke lantai kayu, meninggalkan jejak yang tak bisa dikeringkan. Saat malam datang, Ayla berdiri di depan kaca besar ruang tamu. Di dalam pantulannya, ia hanya melihat dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak Dimas kembali, rumah itu benar-benar sepi. Tapi ketenangan itu bukan akhir. Dalam cermin, samar-samar, sebuah pesan tertulis dengan kabut, penebusan belum selesai, kau harus menghadapi yang berikutnya. Ayla bergeming. Di luar, terdengar lolongan anjing panjang,
dan suara langkah kaki lain yang kini tak asing baginya, suara dirinya sendiri yang akan dihakimi oleh bayangannya. Beberapa hari berlalu sejak Ayla melihat pesan itu di cermin. Ia mencoba bersikap normal, membuat teh, merapikan rumah, membaca buku, tapi bayangan Dimas masih ada di setiap sudut. Malam itu, saat merapikan rak buku lama milik Dimas, ia menemukan jurnal lusuh yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Halaman-halamannya penuh tulisan tangan tergesa dan coretan. Di tengah-tengah jurnal, ada satu kalimat yang ditulis berulang-ulang, "Jika aku menghilang, cari kebenaran di ruang belakang dinding." Ayla membeku. Rumah itu hanya punya satu dinding yang tak pernah disentuh sejak mereka pindah, dinding di balik lemari tua. Dengan tangan gemetar, Ayla menggeser lemari kayu besar yang menempel di dinding belakang ruang tamu. Debu berterbangan, kayu menggeram, seolah rumah itu sendiri menolak. Di balik lemari, tampak sebuah pintu kecil yang tertutup cat pudar. Tak ada gagang, hanya simbol aneh yang diukir kasar, menyerupai mata terpejam. Ayla menempelkan telinganya ke pintu itu, dan mendengar bisikan. Bukan satu, tapi banyak suara. Ada yang menangis, ada yang tertawa kecil, dan ada satu suara, milik dirinya sendiri, berkata, "Jangan buka. Jangan ulangi." Namun rasa penasaran dan perasaan bersalah lebih kuat dari rasa takut. Ia mengambil palu dan menghantam kunci pintu sampai retak. Saat pintu terbuka, udara dingin dan bau tanah memenuhi ruangan. Lampu rumah berkedip dan padam. Ayla melangkah masuk ke ruangan rahasia, dan apa yang ia lihat membekukan darahnya. Di sana tergantung lusinan foto, wajah-wajah wanita berbeda, semua berpose bersama Dimas dalam berbagai waktu dan tempat yang tak pernah Ayla kenali. Beberapa foto bahkan lebih tua dari usia pernikahan mereka. Semua wanita itu punya satu kesamaan, mereka semua mirip Ayla. Ayla mundur perlahan, tak percaya. Tangannya meraba meja di pojok ruangan yang tertutup kain abu-abu. Ia menariknya, dan di bawahnya ada altar kecil, liontin, seikat rambut, serta sebuah buku dengan ukiran nama-nama wanita yang semuanya berakhiran tragis. Dan di halaman terakhir, tertulis dengan tinta merah, "Ayla, kau yang terakhir. Jangan tinggalkan aku seperti yang lain." Tiba-tiba ruangan bergetar, suara Dimas menggema dari dinding, "Kau bukan yang pertama, tapi kau yang bisa menyempurnakan semuanya." Dalam teriakan dan ketakutan, Ayla berlari keluar dari ruang rahasia, tapi pintu tertutup sendiri di belakangnya. Ia terduduk di lantai, napas tersengal, matanya tak bisa berpaling dari lemari yang kini kembali diam seperti biasa. Ia sadar, apapun yang ia pikir sudah selesai, baru saja dimulai. Dimas bukan hanya korban. Ia bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan kini, Ayla menjadi kunci dari kutukan yang diwariskan, dari wanita ke wanita, dari generasi ke generasi. Malam itu, Ayla tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah-wajah wanita dalam foto itu muncul dalam mimpinya, tersenyum dingin, memanggil-manggil namanya. Di antara mereka, ada satu wajah yang lebih menonjol, seorang wanita bergaun putih dari era kolonial, bermata tajam namun penuh kesedihan. Ketika Ayla terbangun, jam di dinding menunjukkan pukul 3.33. Udara di kamarnya menggigil, dan di cermin, ia melihat bayangan wanita itu berdiri di belakangnya. Ayla berbalik, tak ada siapapun. Tapi di cermin, bayangan itu tidak hilang, ia tetap di sana, menatap lurus ke dalam jiwa Ayla. Esoknya, Ayla memberanikan diri mengunjungi Makcira lagi, membawa jurnal dan selembar foto dari ruang rahasia. Saat melihat gambar wanita tua di foto, mata Makcira membelalak. Itu Ningsih, istri pertama Dimas di kehidupan sebelumnya. Ayla terhenyak. Makcira menjelaskan bahwa Dimas bukan sekadar suami, melainkan entitas yang telah menjelma dalam berbagai wujud sejak zaman dulu, memikat wanita yang mirip Ningsih, lalu mengikat mereka dalam takdir kematian. Ayla kini menyadari, kutukan itu bukan milik Dimas saja, tapi milik dirinya juga. Ia adalah reinkarnasi Ningsih. Ia selalu kembali.
dan selalu berakhir mati. Seketika angin berputar di dalam rumah Makcira, seperti ada kekuatan yang marah karena rahasia itu dibuka. Lilin-lilin padam serentak, dan jendela pecah oleh tekanan gaib yang tak terlihat. Suara-suara wanita dari masa lalu kembali terdengar, semuanya menjerit dalam satu irama, "Kembalikan waktu. Kembalikan dia." Makcira memeluk Ayla dengan erat, tubuhnya gemetar. "Kau harus memutus rantainya, Ayla. Jika tidak, kau akan menjadi korban berikutnya, dan lahir lagi, hanya untuk mati lagi." Ayla menangis, setengah dari ketakutan, setengah karena amarah. Setelah pulang, Ayla menatap dirinya lama di cermin. Ia mencoba mengenali wajahnya sendiri, apakah ia benar Ayla, atau ia adalah Ningsih yang kembali. Tatapan di balik matanya berbeda. Tangan Ayla menyentuh kaca, dan bayangannya menyentuh dari dalam, tapi dengan jeda setengah detik lebih lambat, seperti dua entitas yang berbeda. Lalu suara terdengar dari dalam cermin, "Kita bisa akhiri ini bersama, atau kau akan kehilangan tubuhmu sepenuhnya." Ayla tersentak mundur, tapi kini bayangannya tersenyum. Senyum yang bukan miliknya. Malam menelan rumah. Ayla membakar jurnal Dimas, membiarkan setiap halaman menjadi abu. Tapi sebelum lembar terakhir musnah, satu kata muncul membara, "Maafkan aku." Untuk pertama kalinya, Ayla menangis bukan karena takut, tapi karena mengerti. Mungkin Dimas juga korban, tapi sekarang, ia tidak bisa lagi menunggu jawaban. Ia harus melawan sesuatu yang jauh lebih tua dari cinta, lebih tua dari kematian. Ia berdiri menghadap cermin, lalu berkata lirih, "Kalau ini hidup yang kau pilihkan untukku, aku akan jadi akhir dari semuanya." Langit sore itu gelap meski belum malam. Awan menggumpal seperti amarah yang terpendam. Ayla berdiri di tengah halaman rumah tua itu, rumah tempat Dimas dulu dibesarkan, yang kini terbengkalai dan ditutup warga karena diyakini angker. Ia membuka pintu depan dengan kunci warisan dari Makcira. Begitu masuk, bau tanah basah dan dupa terbakar menyambutnya, seperti rumah itu menanti kedatangannya. Di dinding ruang utama tergantung lukisan besar bergaya zaman Belanda, memperlihatkan seorang pria mirip Dimas, mengenakan jas kolonial, duduk di samping wanita berwajah Ayla atau Ningsih. Di dalam rumah itu, Ayla menemukan ruangan bawah tanah tersembunyi di balik papan lantai. Tangga kayu tua berderit setiap kali diinjak. Ia menyalakan lilin, dan cahaya kecil menguak ruangan penuh simbol kuno, patung-patung tanpa wajah, dan lingkaran darah kering di tengah lantai. Di tengahnya tergeletak satu buku tua bersampul kulit yang berjudul Sumpah Jiwa. Saat Ayla menyentuhnya, darah menetes dari jari tangannya sendiri, bukan karena luka, tapi seolah rumah itu menuntut persembahan. Buku itu terbuka sendiri, menampilkan nama-nama wanita yang sudah disempurnakan. Ayla membaca keras-keras nama-nama itu, dan setiap kali ia menyebut satu nama, terdengar jeritan samar dari udara sekitarnya. Di halaman terakhir tertulis satu kalimat, "Satu jiwa bebas, 1000 jiwa kembali." Ayla sadar, satu-satunya cara menghentikan siklus ini adalah dengan menyerahkan satu nyawa untuk membebaskan semua korban sebelumnya. Tapi nyawa siapa? Dimas telah tiada, dan jika ia menyerahkan dirinya, kutukan hanya akan berulang dalam kelahiran selanjutnya. Saat Ayla merenung, sebuah suara berbisik dari balik dinding batu, "Nama terakhir harus diputus dari garis darah." Tiba-tiba tanah di sekeliling lingkaran bergetar. Dari balik bayangan, muncul wujud perempuan-perempuan dari masa lalu, transparan tapi penuh amarah. Mereka mendekat ke Ayla, wajah mereka mengabur antara penderitaan dan harapan. "Ayla, kau bisa mengakhiri ini. Kau adalah yang kuat, tapi darah harus dibersihkan." Salah satu dari mereka, Ningsih, melangkah paling depan dan memeluk Ayla. Dalam pelukan itu, Ayla merasa dingin, seperti ditarik ke dalam ribuan tahun ke belakang. Ia melihat semua kehidupannya sebelumnya, digoda, dibunuh, dan dihidupkan kembali. Ayla terjatuh di lantai batu. Tubuhnya lemas, tapi pikirannya lebih jernih dari sebelumnya.
Ia tahu siapa yang harus ia bebaskan, dirinya sendiri. Tapi bukan dengan kematian, melainkan dengan memutus hubungan dengan Dimas dalam bentuk apapun. Ia harus menghapus namanya dari hati, dari dunia, dan dari segala catatan roh. Ia membakar buku sumpah jiwa tepat di tengah lingkaran darah, lalu melafalkan satu doa pemutus dari Makcira. Api menyala tinggi tanpa bahan bakar. Dan ketika api itu padam, hanya ada keheningan dan satu bisikan lembut, akhirnya. Pagi itu, langit Jakarta kembali biru. Tak ada sisa badai, tak ada tanda bencana gaib. Tapi dalam dada Ayla, badai itu belum reda. Ia kembali ke rumahnya, tubuhnya lelah, jiwanya kosong. Cermin di kamarnya kini tak lagi memantulkan bayangan yang terlambat. Tapi sesuatu tetap terasa aneh, udara di rumah lebih sunyi dari biasanya, seolah menunggu. Di dapur, ia menemukan secarik surat tua yang bukan miliknya, ditulis dengan tangan Dimas, "Jika kau membaca ini, maka aku tak lagi di antara dunia. Tapi kau masih bisa memilih." Surat itu menjelaskan bahwa Dimas telah lama tahu tentang kutukan yang menimpa garis hidup mereka. Ia mencoba melawannya dalam diam, menghindari hubungan terlalu dalam, tapi gagal saat jatuh cinta pada Ayla. Ia meninggalkan ritual terakhir untuk Ayla lakukan, melepaskan nama, bukan hanya dalam batin, tapi secara sakral. Ia harus pergi ke pemakaman keluarga Dimas dan mencoret namanya dari batu pusara yang tersembunyi di tanah rahasia. Di sanalah ikatan mereka ditambatkan secara spiritual. Sore harinya, Ayla tiba di pemakaman kuno yang hampir terlupakan. Rerumputan menutupi nisan-nisan tua berbahasa Belanda dan Jawa kuno. Di ujung barisan paling dalam, ia menemukan batu tanpa nama, tapi di bawah tanahnya tertanam kayu ukir bertuliskan Dimas van Harta. Dengan pisau kecil pemberian Makcira, ia menggoreskan garis menyilang di atas nama itu, sambil melafalkan mantra pemutus, "Dengan darahku, aku putuskan ikatanmu. Dengan nafasku, aku lepaskan takdirmu." Saat garis terakhir selesai, angin besar menderu dan seluruh pekuburan bergetar. Dari antara pepohonan, muncul siluet Dimas, bukan manusia, bukan pula roh, tapi entitas yang setengah nyata. Wajahnya tidak lagi penuh misteri, melainkan ketenangan. Ia tersenyum pada Ayla, kali ini bukan karena cinta, tapi karena lega. "Terima kasih karena membebaskan kita," katanya. Ayla menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Aku mencintaimu, tapi tidak cukup untuk terus mati karenamu." Tubuh Dimas perlahan larut menjadi debu cahaya, bersama dengan aroma melati yang entah dari mana datangnya. Malam itu, Ayla kembali ke rumah. Ia duduk di depan cermin untuk terakhir kalinya. Bayangannya kini utuh, mengikuti setiap geraknya tanpa jeda. Tak ada lagi bisikan, tak ada lagi tatapan asing. Ia menyalakan lilin dan membiarkannya menyala hingga pagi, lalu tidur dalam keheningan yang tidak menyeramkan, melainkan penuh pembebasan. Esoknya, ia memulai hidup baru, tanpa Dimas, tanpa kutukan, dan tanpa bayang-bayang. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu ada harga yang telah dibayar. Dan ia satu-satunya yang masih mengingat segalanya.